Hey guys, inspirasi for sukses di sini. Apakah lu sudah memiliki anak, bro? Atau lu sudah berencana untuk memiliki anak sama istri lu, bro? Tapi jangan di luar nikah, bro. Tapi apakah lu sudah memiliki kriteria menjadi ayah yang luar biasa, bro? Ada perkataan, kalau di keluarga gua, anak pertama itu tikus percobaan pertama. Dan biasanya setelah anak pertama, baru lu ngerti gimana caranya untuk mendidik anak seterusnya. So, jangan begitulah. Lebih baik kita sudah dibekali persenjataan untuk menjadi ayah yang baik. Coba lu bayangkan, kalau dimana pas anak lu beranjak dewasa, lu selalu dilihat dan dipandang sebagai pahlawan atau superhero di mata anak lu, bro. Dan anak lu memiliki hubungan ayah dan anak yang luar biasa erat seperti lu sebagai his best friend. Dan pas dia married, lu mau diangkat menjadi his best man. Dan lu lihat anak lu sukses dalam segala aspek kehidupannya. Mau secara berpasangan, secara finansial, secara karakter, secara mental, emosional, dan juga rohaninya. Dan itu semua hal yang dibangun karena diri lu, bro. Selaku ayah dan role model terhadap anak-anak lu. Ya, walaupun gue belum memiliki anak, tapi gue sudah berupaya untuk bagaimana dapat menginvestasikan salah satu hal yang paling berharga di dunia kita, yaitu anak kita ke depannya. Hal yang terpenting, kalau lu baru di channel Inspirasi for Sukses, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol notifikasinya. Karena gue akan post new video setiap kalinya yang akan menjadikan kehidupan lu lebih berharga dan membuat lu becoming the best version of yourself. Gue akan ada bonus tips spesial untuk lu at the end of the video oleh Profesor Renald Kasali, seorang guru besar di Universitas Indonesia, untuk bagaimana para pemimpin dunia memiliki mental yang luar biasa dan kita bisa ajarkan ke anak kita. Gue kenal bokap temen gue yang sangat unik banget. Temen gue dan bokapnya super deket banget. Sama anak-anaknya, walaupun anak-anaknya sudah beranjak dewasa, mereka seperti best friend. Kayaknya beda banget gua sama bokap gua. So gua tanya ke bokapnya, "Om, kok bisa deket banget sama anaknya? Apa rahasianya sih?" Tahu apa sih om itu ngomong ke gua? Dia bilang, "Iya, soalnya segala sesuatunya yang positif om tularkan ke anak-anak om." Like wow, like ditularkan. Itu dia kata kuncinya, bro. Segala sesuatunya apa yang lu lakukan, mau itu positif atau negatif, akan tertular ke anak-anak lu. Makanya ada pepatah, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kadang sepupu gua yang udah punya anak, kok semuanya main smartphone anak-anaknya dibandingkan baca buku. Itu kenapa ya? Ya gua lihat bonyoknya malah cuma main smartphone juga tiap kali. Betul gak? Karena di mata seorang anak, orang tua adalah sebagai Tuhan dan superhero di dunianya. Semua hal yang dilakukan oleh lu adalah benar di mata mereka. Mereka bagaikan spons yang akan menyerap segala sesuatunya. Makanya penting banget untuk lu sebagai role model mental strength anak lu. Kalau lu sendiri tidak memiliki mental yang kuat, bagaimana lu bisa menularkan ke anak lu, bro? Tunjukkan bagaimana menjadi individu yang baik dan memiliki karakter yang baik. Prioritaskan investasi ke self-improvement lu. So, hal untuk mendidik anak yang pertama adalah tularkan kekuatan mental dan positive action lu, bro. Terkadang banyak orang tua tidak menyadari betapa pentingnya mental. Banyak orang tua hanya berpikir sekolah, sekolah, dan sekolah. Tanpa disadari, sekolah hanya memberikan pengetahuan dan tidak melatih mentalnya sama sekali. Dimana mental yang diajarkan di sekolah adalah lu harus selalu benar dan tidak boleh membuat kesalahan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat suram banget, bro, untuk anak lu. Seorang anak melakukan kesalahan adalah hal yang wajar banget, dan itu adalah mekanisme kehidupan secara genetik. Kita sebagai manusia, bila ingin menguasai sesuatu, kita akan gagal, terus akan mempelajarinya dan mensolusikannya. So, didik anak lu kalau kegagalan dan kesalahan adalah sebuah learning process dan bukan hal yang buruk. Jadinya, dia tidak merasa dipermalukan dan gugup bila dia melakukan hal yang salah. So, hal untuk mendidik anak yang kedua adalah biarkan anak lu melakukan kesalahan. Bro, apakah lu merasa dunia ini selalu ingin membunuh lu dan juga penuh dengan tantangan? Dan lu merasa semua orang di dunia ini selalu ada masalah sama lu gitu? Dan lu biasanya cuma bisa komplain aja. Kayak, bos gua tuh kasih banyak kerjaan banget. Bisnis gua lagi jelek nih. Aduh, ekonomi lagi parah banget nih.
Presidennya gitu sih. Pemerintahnya kemana aja sih? Itu yang dirasakan oleh anak lu juga kalau lu begitu, bro. Dia akan melihat segala sesuatu di dunia ini akan siap menerkam dirinya, dan mereka akan feel insecure. Karena lambat laun, mereka akan mulai komplain, dan at the end akan menghancurkan mental anak lu. So, didik dan bantu anak lu untuk selalu bersyukur, untuk melihat semua keindahan di dunia ini. So, bila pada hari-hari yang sangat parah dan kacau sekalipun, dia masih bisa berterima kasih dan berpikir positif ke hal yang lain dan insidennya. Dengan selalu bersyukur, dapat membantu meningkatkan mood dan memberanikan anak lu agar lebih proaktif untuk menyelesaikan masalah di kehidupannya. So, hal untuk mendidik anak yang ketiga adalah buatlah bersyukur menjadi sebuah prioritas di kehidupan. Wow, lu udah nonton sampai sini, bro. Lu pasti ingin menjadi bokap yang luar biasa untuk anak-anak lu. Yuk lanjut, kalau lu pengen menjadi bokap yang sangat dipandang tinggi oleh anak-anak lu. Fun fact nih guys, arachnophobia atau takut dengan laba-laba, dimana otak lu merasakan persepsi irasional, dimana lu merasa laba-laba akan melukai lu dan bisa membunuh lu. Apakah lu punya fobia atau rasa takut, mas bro? Gue punya temen cowok yang fobianya dan takut banget sama laba-laba. Mau sekecil apapun, dia pasti langsung lari terkencing-kencing. Gue inget banget, pas kita lagi di mobil, dia duduk di depan, terus ada laba-laba, imut-imut kecil gitu doang. Masa dia tiba-tiba teriak, loncat ke tempat duduk belakang, bro. Sampai gue yang duduk di belakang itu kegencet sama dia, gila kan? Ternyata pas gue tanya kenapa, semasa dia kecil atau masih kanak-kanak, bokapnya selalu nakut-nakutin dia tentang laba-laba. I was like, poker face bro, and like what the toot. Intinya kalau anak lu memiliki ketakutan dan menghindari hal yang menakutkan itu adalah hal yang sangat wajar banget bro. Tetapi dengan begitu, anak lu tidak akan memiliki rasa percaya diri untuk menghadapi rasa tidak nyaman. Mau anak lu takut dengan laba-laba, kegelapan, bertemu dengan orang baru, bantulah anak lu untuk menghadapi rasa takutnya. Step by step bro. Support dia, sorakin dia, puji dia dengan effortnya, beri dia hadiah untuk keberaniannya. Pada akhirnya, dia akan belajar seberapa berkapabilitas dirinya untuk langkah keluar dari comfort zone-nya. So, hal keempat untuk mendidik anak adalah dorong anak lu untuk menghadapi rasa ketakutannya. Terkadang kok kenapa kita punya rasa males-malesan gitu ya? Dan lu rasa nggak bisa menjadi orang yang sangat produktif dan menghasilkan sesuatu yang inovatif dan kreatif. Padahal kita sebagai manusia memiliki kapabilitas yang sangat luar biasa. Setelah gue pelajarin dan teliti, ternyata kita sebagai manusia kurang rasa tanggung jawabnya bro. Demikian dengan anak lu. Untuk membangun mental yang kuat, lu harus melibatkan rasa tanggung jawab. Kalau si anak melakukan sebuah kesalahan atau melakukan hal yang buruk, lu harus benarkan dan didik dia bila dia selalu menyalahkan orang lain untuk bagaimana dia berpikir, berperasaan, dan bertindak. Dan juga jangan segala sesuatunya lu yang lakukan atau pembantu lu yang lakukan buat anak lu. Memang lu sayang sama anak lu, tapi bukan berarti lu manjain dan buat dia menjadi spoiled kid yang tidak menghargai tanggung jawab menjadi seorang individu di dunia ini. Buatlah cara untuk bagaimana dia merasa bertanggung jawab dan menghargai hasil jerih payahnya. So, hal yang kelima adalah tegaskan tanggung jawab pribadinya. Untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, ini dia bonus tips dari Profesor Renald Kasali. Bagaimana cara pemimpin dunia memiliki mental baja. Gue dengar ceritanya pas Profesor Renald mengajar mahasiswa UI. Dia memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat paspor, dan sebagian mahasiswa yang menengah ke atas sudah memiliki paspor dan pernah keluar negeri. Dan yang tidak memilikinya digalakkan untuk membuat paspor secepatnya. Dan kebanyakan mereka merasa takut dan kebingungan untuk bagaimana membuat paspor. Ternyata setelah dijalankan tidak sesulit yang dibayangkan oleh para mahasiswa. Dan setelah semuanya mendapat paspor, dia meminta para mahasiswa untuk travel ke luar negeri. Dan satu orang mahasiswa untuk memilih satu negara dan tidak boleh yang sama. Ternyata banyak yang terdiam dan hanya 2 orang yang bilang sama si profesor. Satu ke Thailand dan satunya ke Vietnam. So dia catat dan kedua negara itu tidak dapat dipilih.
Dan yang lebih gilanya, dan ada yang mahasiswa yang mulai berteleponan. Dan sang profesor menanya, lagi nelpon siapa? Ternyata si mahasiswa itu nelpon mamahnya, hanya untuk menanyakan bolehkah dia pergi dan harus pergi kemana. Wow, gila kan? Ini adalah mahasiswa pandai, kuliah di UI, dan juga berusia dewasa. Ini bagaikan burung yang diikat sayapnya. Intinya, kemampuan mengambil keputusan menjadi cerminan kemampuan pengelolaan mentalnya. So, bonus teknik mendidiknya adalah untuk memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan and make things happen. So guys, kalau video ini memang menambah wawasan, jangan lupa untuk di like dan share ke 3 teman lu yang ingin anaknya bermental super titanium. Untuk video lainnya lu bisa klik di sini. Thank you for watching guys. See you again and stay inspired.